Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Rauda, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Psikologi semester 2 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji Friedman. Berikut penjelasannya. Jadi di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji Friedman. Uji Friedman merupakan uji statistik non-parametrik untuk sampel berhubungan. Uji ini digunakan sebagai alternatif ketika ANOVA dua arah dalam statistik parametrik tidak dapat dipakai karena tidak terpenuhinya asumsi yang diharuskan dalam ANOVA dua arah. Tujuan uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan pengaruh antar perlakuan ketika variabel dependen yang diukur bersifat ordinal. Selanjutnya ada asumsi dan tabel kontingensi dari uji Friedman. Untuk asumsi, data sekurang-kurangnya ordinal, kemudian jumlah perlakuan atau kondisi K lebih besar dari 2, dan banyak perlakuan pada tiap-tiap sampel adalah sama. Nah, lalu di sini ada gambar dari tabel kontingensi uji Friedman. Selanjutnya ada rumus dari uji Friedman ini, dan ini biasanya digunakan jika kita mencari data untuk membuat kesimpulan dengan cara manual. Lalu setelahnya ada prosedur uji Friedman. Yang pertama, menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau H1. Untuk H0, sampel berasal dari populasi yang sama atau M1 sama dengan M2 sama dengan seterusnya sama dengan MK. Untuk H1, sampel berasal dari populasi yang berbeda atau paling tidak ada satu yang berbeda. Lalu yang kedua, menentukan taraf signifikansi yang digunakan atau alfa. Yang ketiga, menghitung statistik uji. Skor-skor hasil pengamatan dituliskan ke dalam tabel dua arah yang memiliki K kolom dan N baris. Pada masing-masing kolom, semua ranking dijumlahkan untuk mendapatkan ranking pada masing-masing kolom RJ. Yang keempat, menentukan wilayah kritis. Untuk K dan N kecil, gunakan tabel 2 di atas untuk penentuan wilayah kritis. Jika K dan N tidak ada dalam tabel 2, gunakan chi-square. Lalu yang kelima adalah keputusan dan membuat kesimpulan. Lalu di sini ada contoh soal yang bisa kita uji dengan pengujiannya menggunakan aplikasi SPSS. Dan di sini akan saya bacakan terlebih dahulu soalnya. 7 orang juri telah menilai 5 orang koki. Nilai berbentuk ranking. Untuk ranking 1 adalah yang terjelek hingga ranking 5 adalah yang terbaik. Hasil penilaian sebagai berikut. Lalu ada tabel kontingensi untuk ranking-ranking menurut juri. Dan juri sendiri ada 7 orang. Lalu pertanyaannya, apakah penilaian juri terhadap kelima masakan sama? Jadi di sini kita sudah masuk ke aplikasi SPSS. Di sini pertama-tama kita menginput data terlebih dahulu. Untuk data-data yang tadi ada di tabel kontingensi contoh soal, kita pindahkan ke sini. Jika sudah, kita ke variabel view. Lalu untuk name kita ganti yang pertama koki 1, lalu koki 2, koki 3, koki 4, dan yang terakhir koki 5. Lalu untuk desimal kita ganti menjadi 0. Lalu kita ke measure, semua kita ganti menjadi scale. Setelahnya kita ke analyze, lalu non parametric test,
legacy dialogues, lalu K related samples. Setelahnya akan muncul tabel kecil seperti ini. Lalu untuk Koki 1 hingga Koki 5 kita pindahkan ke test variables. Lalu untuk test type kita pilih yang Friedman. Setelahnya kita klik statistik. Lalu akan muncul tabel kecil dan di sini kita klik yang deskriptif hingga muncul tanda checklist. Jika sudah, kita klik continue, lalu oke. Setelahnya akan muncul output dan di sini terdapat 3 tabel ya. Yang pertama deskriptif statistik. Lalu yang kedua adalah Friedman test-nya untuk rank, adalah rank dari skor para koki. Lalu yang terakhir tes statistik. N adalah jumlah data, lalu untuk chi-square ini adalah H hitung, lalu DF4, dan ini adalah p-value 0,004. Dan ini sudah bisa kita pindahkan ke Word untuk kita membuat kesimpulan. Di sini juga sudah ada contoh dari hasil akhir uji yang kita lakukan. Untuk kesimpulan bisa diambil penilaian juri terhadap kelima masakan tidak sama. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.